Kalau di dalam rumah itu tidak pernah kita tenang tinggal, kayak selalu kesusahan. Kalau di rumah tidak tenang, batin tidak tenang, baca suratul Kahfi supaya tenang tinggal di rumahnya. Dan begitu. Yang tidak buat orang tenang di rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama, jendela dibiarkan terbuka sampai maghrib. Itu pasti jin masuk. Yang kedua, karena banyak cicak di dalam. Karena di situ ada jin namanya Umi Sibyan. Yang ketiga, biasa potong kuku di dalam kamar. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib dengan subuh, itu akan dimudahkan rezekinya dan tidak dena turu pusat nana pule dalek dena maret dena turu di pusat. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ditambah karimil abai wal ummah. Salawat dalek itu. Kalau sudah salat fardu, baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah sampai 100, minta berkahnya, usap ke badan, ambil air minum, kemudian minum, itu obat. Kalau sudah zikir la ilaha illallah istighfar la haula, jangan coba-coba minum. Biarkan tenggorokan kering, biarkan panas tubuh sampai panas ke telinga. Biarkan jangan minum. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المكرمين وكلهم أولياء الله بالسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. حضرات المحترمين والمحترمات إخوان في الله الحمد لله رب العالمين. نشهد ربنا أنك أنت الله لا إله إلا أنت بعثت محمد رسولا بشيرا ونصيرا قوله الفصل وحكم العدل وسنته الرشد وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Pemurah Makarunrung, pribadi Bapak Alif Rimbawan Esos, beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Masjid, para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh yang berpartisipasi dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Kita hadir pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan ini mulia kalau kita melihat dari sisi keutamaan. Tapi kegiatan ini juga ada sebagian umat Islam yang tidak sepakat karena melihat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam ibadah formal sehingga dia menganggap bid'ah. Jadi orang yang tidak maulid itu karena dia takut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia dibenci dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berusaha melakukan banyak kebaikan supaya dia mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah. Jadi jangan diperdebatkan. Yang tidak maulid silahkan, yang tidak maulid tidak usah salahkan yang bermaulid. Tapi peganglah pendapatnya sesuai dalil yang kita pakai. Yang bermaulid juga salahkan, jangan salahkan yang tidak bermaulid. Yang paling bagus adalah meyakini pendapat kita benar, tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu baru bisa jalan. Kalau saling menyalahkan, insya Allah tidak ada solusinya. Karena masing-masing berpegang pada prinsipnya. Saya ingin sedikit kembali karena di sini ada tema. Kenapa Rasulullah, Nabi yang dipilih untuk diperingati kelahirannya? Padahal ribuan pemimpin yang lahir sebelum Nabi. Ribuan pemimpin yang lahir setelah Nabi wafat. Tapi siapa yang diperingati kelahirannya? Kita memilih di dalam Al-Quran. Al-Quran sebutkan 24 Nabi dan Rasul selain Rasulullah yang disebutkan. Makanya 25. Dari 25 itu ulama mencari mana Nabi dan Rasul yang paling sedikit kesalahannya. Maka dipilihlah 5 orang yang disebut dengan ulul asmi. Dari 5 orang ini disaring lagi, dipilih 2 orang yang tidak panjang umurnya, tapi banyak kebaikannya dan sedikit kesalahannya. Ada 2, Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dipilih diperingati kelahirannya yang disebut dengan Maulid Nabi. Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan disebut Natal. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi Natal dengan Maulid sama-sama peringatan kelahiran. Tapi peringatan Maulid dengan Natal itu beda. Karena Natal itu ibadah formal. Makanya di Maulid tidak ada namanya sholat Maulid. Tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan sholat maulid itu masalah. Makanya maulid itu bukan perayaan, tapi ia adalah peringatan, mengingatkan kita. Aganna mele ngerang. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah. Akhlak itu terbagi. Ada akhlak untuk diri, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada keluarga, istri dan anak-anak, ada akhlak kepada tetangga, ada akhlak dalam ibadah. Itu terbagi. Makanya kalau mau dibahas semua tidak selesai malam ini Pak. Makanya saya ambil potong-potongannya saja. Yang penting bisa kita dapat. Tangkap begini arahnya. Karena semua kebaikan yang terkumpul pada Rasulullah. Karena memang Nabi diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya 24 Nabi dan Rasul itu masing-masing ada kebaikannya, ada akhlaknya. Tapi Nabi disuruh mengambil semua itu, bahkan disempurnakan lagi. Makanya Nabi lah manusia yang paripurna. Nabi Isa Pak tidak bisa dijadikan teladan mutlak karena dia tidak punya istri. Bagaimana membina rumah tangga, bagaimana akhlak kepada istri itu tidak diajarkan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak beristri. Rasulullah menjalani semuanya. Maka yang paling sempurna, yang kita peringati kelahirannya. Maulid dengan maulud itu beda. Kalau maulid berarti waktu kelahiran. Kalau maulud bayi yang lahir, orangnya.
Jadi kalau peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran Nabi. Itulah 12 Rabiul Awal. Di satu sisi pendapat mengatakan 9 Rabiul Awal. Makanya ada beberapa versi itu. Tapi yang jelasnya Nabi tak lahir hari Senin. Adakah dalil Maulid? Apakah ada dalilnya kita merayakan kelahiran Nabi? Ada hadisnya, Sahih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena dia lahir pada hari Senin. Rasulullah merayakan kelahirannya dengan puasa. Ini. Makanya ibu-ibu saya minta kalau tahu hari kelahirannya puasa. Puasa di situ. Kalau lahir hari Rabu, kita puasa hari Rabu. Kalau lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Karena siapa yang berpuasa pada hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu puasa pada hari kelahiran. Nah, sebenarnya kan kita sering puasa Senin. Jadi kan begini, Nabi kan ditanya, "Magi tak puasa Senin?" Makanya Nabi tanya sabah aso Senin mujaji. Pertanyaannya aso kata jaji. Kita lahir hari apa? Nabi puasakan hari Senin karena kebetulan hari Senin dia lahir. Kalau kita lahir hari apa? Maka puasakan itu. Sunnah puasa itu ada 2. Yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Itu dua-duanya benar. Jangan bilang, wah salah kak kepelek saya, kenapa saya puasa hari Senin? Nah, saya lahir hari Jumat. Tidak salah kalau puasa hari Senin. Ibu, bapak kalau puasa hari Senin berarti puasa hari kelahiran Nabi. Itu puasa sunnah. Tapi kalau ibu, bapak puasa pada hari kelahiran, berarti bapak ibu ini mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu. Makanya Kehami Pasuruan itu puasa di hari kelahiran. Makanya penyakit akan nala sama kaleleang, termasuk kanker, kolesterol, apa, puasa pada hari kelahiran. Itu obat, itu puasa tirakat itu, yang puasa hari kelahiran. Jadi, cuma kadang-kala kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Karena kalendernya juga tidak jelas. Kalau yang lalu-lalu itu. Kemudian, ini tentang masalah perayaan. Kemudian yang kedua, Abu Lahab itu, yang sudah diponis celaka, akbat yada Abi Lahab, itu sudah diponis oleh Allah celaka, itu dikurangi siksaannya, diringankan, tidak diberatkan siksaannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia bergembira pada saat Nabi lahir. Jadi itu Abu Lahab setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Kenapa? Karena balasan Allah kepadanya, karena dia bergembira sehingga membebaskan budaknya, karena dia yang memberi informasi bahwa telah lahir Muhammad, anak laki-laki yang sangat ganteng. Begitu gembiranya dia membebaskan budaknya. Gara-gara ia nasabari, dia tidak diberatkan siksaannya, tapi hanya satu kali. Sekali dalam satu minggu, hanya pada hari Senin. Selain itu kembali lagi siksaannya berat. Nah, makanya yang nyata-nyata bukan orang Islam saja yang dilaknat oleh Allah. Bergembira karena Nabi lahir, diringankan siksaannya. Apalagi kalau orang Islam. Nah persoalannya, ini persoalan. Bagaimana modelnya orang yang berbahagia? Nah, kan ini garupan atau Mario tuh. Ada yang bergembira ambil elektron, ambil caya-caya, makaroke, sampai beli bola ada di tindro. Ada yang bergembira karena memberi makan kepada orang, memasak atau bikin nasi kotak, kemudian dia bagi-bagikan ke tetangganya. Ada yang bergembira melakukan sujud syukur. Ada yang bergembira melakukan puasa. Rasulullah itu kalau bersyukur dia puasa. Kita kalau syukuran makan. Bilang, mana lebih tinggi pahalanya Pak Ustaz? Sebenarnya sama-sama berpahala. Cuma kalau memberi makan kepada orang, itu 40 hari baru habis di perutnya. Setiap satu waktu dia sholat, itu malaikat mendoakan kita.
Itulah sehingga pahala yang paling lama kita dapatkan pahala makanan. Jadi kalau ada orang datang ke rumah dikasih makanan, itu 40 hari baru habis di perutnya. Setiap dia sholat, kita dapat berkah karena doa malaikat. Makanya sebenarnya ada sunnah yang ditinggalkan. Sunnah menteraktir orang. Iya. Jangan panggil saja sholat. Kalau dipanggil orang sholat Pak 1 kali, pahalanya dapat 1 kali. Selesai sholat, nanti sholat berikutnya dipanggil lagi baru bisa. Kecuali diajarkan bacaan sholat, nah itu baru. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih tahu, anak-anak kita usahakan jangan gurunya yang ajarkan suratul Fatihah. Mesti kita. Karena kalau dia sholat, pasti dia baca. Kalau kita yang ajarkan, setiap dia baca, kita dapat pahala sama banyaknya yang dia lakukan. Tanpa dikurangi dia. Maka sungguh sangat rugi orang tua yang tidak mengajarkan suratul Fatihah kepada anaknya sejak dini. Karena itu yang dipetik sampai kelak dia masuk ke dalam lahat, masih didapat terus. Nah, jangan sampai kita rugi. Gurunya yang disuruh ajarkan suratul Fatihah, kalau sholat kan langsung setiap rakaat itu baca. Cari itu. Orang-orang yang masih mengajar di SD, di Sanawi atau mengajar di TK, guru-guru TK itu ajarkan dulu anak-anak baca Fatihah. Ajarkan dia baca sholawat. Kenapa? Setiap dia baca Fatihah ketika dia hidup nanti dan sholawat, pasti kita yang dapat. Kan begitu. Makanya saya kasih tahu, kalau ada guru yang mengajar, baik di SD, ya kok ke SD, ke SMP, ke SMA atau di mana, saya kasih tahu, setiap selesai pelajaran, sisakan sebenarnya 3 menit. Beri nasihat ke anak-anak kita. Pelajaran yang kita kasih itu digaji oleh negara. Tapi usahakan ada sedekah ilmu yang kau berikan kepada anak di luar dari itu. Supaya kelak engkau bisa memetik itu. Begitu. Ini yang kadang orang tidak hidup. Sama juga dengan penjual. Kalau jual terong di pasar, 1 liter terong jual, ambil 3 terong itu baru tambahkan. Itu yang ditambahkan langsung didapat kalau dari kemudian, dan itu tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Kalau yang dia beli itu transaksi. Kan begitu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita jual beli hendaknya dermawan. Engkau sedekah, mak belum balik tambah yang icipi. Tapi penjual emas jangan coba-coba. Orang beli cincin kita tambah kalung warung gitu. Makanya sedekah itu tidak mutlak harus dalam bentuk harta. Kalau dia mengatakan infak berarti mesti modal harta. Kalau sedekah tidak mutlak. Makanya tabassumuka fi ahikal sedekah. Tersenyum kepada sesamamu itu sedekah, bukan infak tapi sedekah. Jadi sedekah itu banyak. Senyum sedekah, zikir sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya orang Bugis itu kalau menjual, kalau sudah ngambil orang beli baju, apa yang dia bilang? Pakai selama. Itu doa. Ini kan dalam agama itu Pak sudah diatur. Ulama kita dulu itu luar biasa. Cara bagaimana mengatur masyarakat supaya dia tidak lepas. Orang Bugis itu diatur betul itu. Makanya ketika Islam masuk ke Sulawesi Selatan, bawa oleh Datuk Rubanda, kemudian beberapa ulama yang bawa, ulama dari Yaman, dari Hadramaut, dari Lembah Siat, yang Al-Katiri itu, membawa sampai ke wilayah Sidrap, ke wilayah, itu keliling sampai ke Kalimantan. Itu mengislamkan semua sistem kehidupan. Nah pasal lemanan, namo andre-andre, nah pasal lekoh. Kalau kita yang kita Islamkan orangnya. Kalau dia nama kue dia ganti, nama orang dia ganti. Kalau angka sama kalian lihat, atau lain. Pak itu mata tariolo, mata lo iti nana jaji yang anak-anak biasa dilatalo. Begitu. Mati anak pertama, anak kedua meninggal. Pas ada anaknya 1 dia kasih nama Lasaka. Nah, setap pengalan itu. Gitu. Atau nalingin asal latuo. Ya kung kana nama karaji dale na naganti sana di kana lesengel ladale. Nah itu. Iya, ladale di Cerogina. Kalau rezeki sama di bahasa Arab. Cuma ulama kita dulu itu dia ganti sehingga dia kasih falsafah luar biasa, Pak. Nah, orang Bugis itu tidak pernah lepas. Dari mana? Pisang. Kelapa, padi, gula.
Itu dia. Makanya ini pakai batang pisang. Ini sifatnya Rasulullah. Lurus. Sebenarnya itulah yang diinginkan ulama. Mengislamkan masyarakat, mengislamkan tempatnya, mengislamkan makanannya. Sehingga semua jadi doa. Makanan kalau dia sebut jadi doa. Makanya tidak muncul penyakit. Kita negara. Lasana tahu dulu dua. Agak. Kode nama pedi ulu jambak-jambak. Mencret. Sekarang banyak sekali. Ini semua doa, Pak. Makanya modelnya juga itu. Makanya saya sering bilang, ini kadang orang, Pak, kalau belajar agama mulai ditarik dalam tradisi. Kenapa batang pisang? Itu batang pisang. Kalau dikupas, itu kan putih. Semakin dikupas, semakin putih. Tapi tidak ada bedanya di dalam sama di luar. Semakin ke dalam, semakin bersih. Semakin ke dalam, semakin lembut. Itu artinya apa? Ucapan, pendengaran, pandangan, pikiran, hati, tujuan, atekat, pada mana? Aja nilai mukul. Kan begitu. Kadang di hadapan kita bilang iya, sekalinya pergi maka lebih iya. Ini yang banyak. Masih di Taibende. Ini simbol. Kemudian pisang, Pak, ini kan pisang. Kita bisa kenali. Kalau pisang itu belum pernah berbuah, dan ditebang pasti naik daunnya. Tata tulimendrek colina. Pasti itu. Kita potong, naik lagi. Potong, naik lagi. Tapi kalau sudah berbuah, coba potong. Tidak mungkin naik. Kenapa? Pisang pun bilang ke kita, saya belum mau mati kalau belum ada hasil. Kan begitu. Coba. Makanya itu ayat khairun nasi ampahum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada sesamanya. Makanya Nabi mengatakan kalau kau memasak di rumahmu, perbanyak kuahnya. Karena kapan tetanggamu mencium bau makanan itu, kemudian kepingin makan tapi kau tidak antarkan, kau yang berdosa. Bayangkan. Kita yang masak, dia yang cium, kita berdosa. Coba pikir ini. Apakah ini tidak salah? Saya sering mengkaji itu begitu. Kok apakah hadis ini tidak salah? Apakah penjelasan ini tidak salah? Kita yang masak di rumah tak, kita yang beli, kita yang punya. Di dalam rumah itu saya masak, dibawa angin keluar, cium tetangga. Padahal dia di rumahnya, dia kepengen makan, tapi kita tidak bawakan. Kita yang berdosa. Nah di rumah itu dimasak, nah saya yang beli. Kenapa? Ternyata hal sekecil itu bisa memaafkan kesalahan yang besar. Coba. Makanya orang tua dulu itu tidak berkucecok dengan tetangganya. Kalau kita, Pak, apalagi kalau BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak kenal. Iya. Pagarnya tinggi-tinggi, dikasih lagi besi di atasnya, ditutup lagi plastik di bawah. Padahal tidak ada yang mau masuk. Iya. Tertutup. Coba. Kenapa sebenarnya begitu? Karena ternyata kesalahan-kesalahan di dekat rumah itu pasti ada. Ayamnya tetangga menyeberang. Manuta mendrek kubolana tahu dia nak bisa kaje. Pasti kalau ayam tak naik ke rumahnya orang pasti tidak cuci kaki toh. Kalau diusir biasa berak baru pergi. Makanya kalau orang yang sering jengkel pasti marah. Tapi kalau sudah dibawakan ikan masak pasti tidak marah. Coba. Kan begitu. Lah, aja nama ini maka bahasa itu balik boleh. Apalagi kalau ada pencuri yang ngintip kita punya rumah, nah dia lihat langsung dia teriak. Tapi kalau tidak ada cocok, nah ada pencuri yang biarkan Tommy, nah lupai. Nah itu kan begitu. Jadi itulah yang menyelamatkan hal sekecil itu. Tapi pasang kalau ada ayamnya tetangga masuk ke rumah dan tidak cuci kaki, baru berak, baru pergi, jangan bersihkan tai ayam itu. Jangan cuci, tapi rumah tak yang kita bersihkan. Nah, jadi jangan tai ayamnya yang dibersihkan, rumah tak kita bersihkan. Iya, itu pesan guru tak kali silendre. Maka ya komendre imanu na bali bolamu kubolamu na tidak bisa kaje, na jambangnya ademu, aja mau bisa tai manu ademu na mau bisa. Apa iya ko tay manu mo bisay manoko ko makar manu na bali bola cerita-cerita ya ko ademu mo bisay iko punna kan begitu. Itu falsafahnya ulama sederhana Pak.
Kemudian, kenapa telur? Kenapa telur? Kenapa bukan semangka? Kayak ini ada jeruk. Kenapa telur? Karena telur itu 3 menyatu, tidak lepas. Telur si bawah, tapi dia si garu. Kulit, putih telur, kuning telur. Sama tapi tidak bercampur. Semua terpisah. Itu syariat hakikat ma'rifat. Yang kedua, telur itu tidak ada yang pas bundarannya. Dia gak makan jadi bunda. Jimpe mana. Itu simbol manusia. Dia itu gak tahu suku. Angka mana kekurangannya. Ada yang rajin jamaah tapi malas sedekah. Diminta uangnya marah-marah. Ada yang rajin sedekah tapi malas sholat berjamaah. Ada yang rajin sedekah, rajin sholat berjamaah tapi tidak tetangganya baku cocok. Iya, jadi semua orang punya kekurangan. Makanya itulah kenapa simbol telur. Kemudian telur itu, Pak, itu pesan ke anak kita. Ambil telur bebek, bawa ke ayam, nanti ayam yang ngerani. Kalau menetas nanti jadi bebek, tidak berubah jadi ayam. Tapi coba lihat ayam bebek yang menetas, pasti ikut ke ayam, bukan ikut ke bebek. Alam garet telur itu ya. Kabawa lo kumanu enerani. Ya kumabak pun matu dia nanti manu, tapi manu ini nacuri. Tanya itu ya. Kenapa dia ikut ke ayam? Padahal dia bebek. Karena siapa yang ngerani itu yang dia ikuti. Anak-anakmu tinggal di rumah, akhlakmu tidak bagus, pendidikanmu tidak bagus, bawa ke pesantren. Kiai yang ngerani, karena dia akan ikuti sifatnya kiai. Kan begitu. Coba. Itu falsafahnya orang tua dulu luar biasa, Pak. Ini makanya saya kasih tahu, telur itu luar biasa. Kemudian, pisang itu kalau berbuah yang paling cepat kelihatan apanya? Jantungnya. Tidak kelihatan buahnya. Kalau mau tahu banyak sisirnya, lihat jantungnya kalau besar. Artinya, setiap usaha yang kamu lakukan awali dari keikhlasan. Semakin besar keikhlasanmu, semakin besar hasilnya. Semakin kecil keikhlasanmu, semakin kecil hasilnya. Itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi. Dan itu coba. Jadi kalau orang paham itu sederhana sekali. Makanya orang tua dulu itu mariawa sikolana tapi matandre pahana. Yopo nak mondre matandre sikolana tapi madodo pahana. Apa bedanya? Kota matandre pahana na madodo sikolana, segala sesuatu dia pasti beri makna dan tidak banyak protes. Tapi aku tomatan resikolana nama dodo pahana sini na jamai tahu na pasal mana. Bangita nak kada asyhadu ada asyhadu padahal di dalam masam pajak. Iya, ini yang banyak. Makanya beda itu, Pak. Makanya kalau kita bicara tarekan itu, maulid itu menggabungkan antara tradisi dengan agama. Kenapa digabungkan? Karena memang dia masuk di peringatan. Kalau ibadah mahdah tidak boleh dicampur, apapun tidak boleh dicampur. Datang ke kuburan, sembelih kambing di kuburan, jangan, karena yang disuruh mendoakan. Sholat, jangan pakai bahasa lain, pakai bahasa sholat, bahasa Arab. Yang disuruh baca, itu yang kau baca. Kau boleh tambah doa, tapi jangan lepaskan, cukup dalam hati. Karena ada petunjuknya. Tapi kalau persoalan begini silahkan. Mau model seperti apa silahkan. Cuma masalahnya biasa modelnya mendatangkan kemusyrikan. Dulu ada songkolo 4 macam. Makadai ogi esok patan rupa. Makadai bahasa ogi na sukuri ka patan rupa. Makadati di soko patan rupa. Kenapa merah? Itu api. Putih itu air, hitam itu tanah, kuning itu angin. Kenapa 4? Tubuh ini kan 4 unsur. Api, tanah, angin, air. Sifatnya api kan berdiri. Sifatnya angin itu ruku. Sifatnya air itu sujud. Sifatnya tanah itu duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau ruku huruf ha, kalau sujud huruf mim, kalau duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Ahmad itu Nur Muhammad.
Jadi yako tatto mina alifu, yako roko iha, yako suju inadal, yako tuda mina mim, jadi makadai Ahmad, yako Ahmad, ya mato sampajan, ya mato Nurul Muhammad. Ya natu nakada watakale sampajan, itu semua dari Nurul Muhammad. Ya naruna nasa Pak Lurah. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya itu Muhammad, tidak ada sesuatu yang saya ciptakan di muka bumi ini. Karena semuanya bersumber dari Nur Muhammad. Tidak ada dalilnya Pak Ustaz. Tidak ada ayat dan hadisnya. Bukan tidak ada. Kau yang tidak dapat. Di dalam Al-Quran Allah bilang. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Baru bilang wa kitabun dan kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Yang pertama datang itu nurun. Karena Allah yang bilang. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jelas ayatnya Pak. Ini. Makanya kita pakai itu. Makanya kalau orang tidak sholat, memang jadi masalah. Makanya tekan kepala. Huruf apa ini kepala? Huruf mim. Dada ini huruf H apa? Huruf H. Pinggul ini huruf mim. Kaki ini huruf dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Kan begitu sih. Ilmu hikmah kan lari ke situ. Ini tangan, ada angka Arab. Ini kan kalau tunduk ke bawah begini kan 8. Ini angka 1. Kemudian yang di sebelah juga 8. Ini angka 1. 1 adalah 81, 1 adalah 18. 81 tambah 18 itu 99. Itu asma Allah. Kan di situ je. Makanya itu nak ada guru ini alemu kemudian nisanipumu. Nah ada semua gitu. Coba tangan, alif, lam, ha, Allahu. Makanya kalau takbir disuruh buka sedikit tangan, jangan rapat. Karena ini lafzul jalalah Allah. Ini kan alif, lam, ha, Allahu. Ini juga Allahu. Makanya dia diangkat. Ini, tapi saya tidak bahas nanti pusing kalau terlalu jauh ke sana. Ini masuk tarekat kalau tinggi. Dan itu yang dipakai orang Pak. Ya na tunakada, ya nang kataw din na sampajat ternyata. Ya na din na sampajat pasti din itandrep ko nabita. Karena Nur Muhammad salat, Ahmad masampajat, Muhammad kesujud. Kan begitu je. Jadi orang yang tidak sujud ruku itu pasti tidak dikenali. Kan begitu. Kuncinya agama itu sederhana Pak. Ya pun kata makar darut kumbal adin rom de gamu lolong aku dong pahal bisa sampajan. Udah bawa nih makanya karena tukung belas bakak darut daripada di jamaah. Kan begitu. Makanya mengikuti Nabi itu sederhana kalau saya Pak. Yang penting kita sudah cinta Nabi, ikuti perintahnya. Kalau kita tidak mampu mengikuti semuanya, paling tidak kita sudah berdoa untuk mengikuti. Karena memang tidak bisa diikuti semuanya. Mengikuti dengan kedudukannya sebagai Rasul. Nabi itu kalau tidur matanya tertutup, hatinya tidak. Tidak pernah berhenti berzikir. Makanya dia baca 6 surah. Sudah sholat isya baring, baca 6 surah. Yasin, Suratul Kahfi, Ar-Rahman, Suratul Mulk, Al-Waqiah. Kemudian Bara'ah. Dia 6 surah yang dia baca. Baru bangun sholat malam. Kadang 8 jam, kadang 6 jam. Itu sampai subuh. Sudah subuh zikir sampai masuk waktu suruh. Kemudian sholat duha di awal waktu. Coba, kalau mau berani Pak lakukan itu, 5 malam kita sudah pasti gila. Iya. Makanya tidak mampu. Kemudian Nabi itu tidak ada bayangannya. Karena isi bayangan itu adalah jin, namanya jin karin. Makanya kalau ada orang meninggal kemudian mimpi ada yang datang, persis modelnya itu jin karin. Dukun manfaatkan. Nah, warialammu. Nah, bila ni warialam, migere remanu. Dia baca doa, manre manu ya lengan pelok. Padahal kalau datang yang seperti itu, obatnya gampang. Apa? 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Begitu. Itu diajarkan Pak. Sama tadi songkolo 4 macam ini. Karena pindah ke dukun, di model seperti buaya. Didorong ke sungai. Dia yang ambil alih. Kayak dupa toh. Dupa itu sunnah. Dupa-dupa itu sunnah. Nabi menganjurkan ketika ada orang meninggal, nyalakan dupa. Karena bau dupa itu akan menyebar. Dan bau haruman itu disukai malaikat. Baca doa, nyalakan dupa. Sholat sunnah, tarawih, sholat malam, nyalakan dupa. Itu sunnah.
Cuma karena dukun pakai berubah. Coba pindah ke dukun. Baru dukun bilang, ada nasa sandre. Nasang rumpun na paletu. Ini Pak nih. Asal letu nih, sampai nih ada asapnya. Sebenarnya kalimat itu benar. Kalau dirinci, asap itu yang berbau. Bau itu yang disukai malaikat, sehingga malaikat datang karena asap. Asap yang harum, bukan asal asap. Seandainya asal asap, Pak, nyalakan sabuk kelapa di depan rumah, baru kipas masuk. Kan begitu. Inilah sehingga muncul perbedaan pendapat. Jangan menyalakan lupa, pakai saja parfum, yang penting harum. Nah, itu muncul. Itu sebenarnya sudah menafsirkan beberapa kaidah. Jadi, tidak usah terlalu simpel memahami. Agama ini sebenarnya begitu, Pak. Tidak ruwet. Yang penting dipaham. Nah, saya kembali. Nabi itu punya mukjizat. Yang pertama, mabtu as-sur. Terpotong tali pusarnya. Nabi itu lahir tidak ada plasentanya. Yang kedua sudah terhitan. Yang ketiga, Nabi itu, Pak, tidak lahir dari kemaluan, tapi lahir dari sisi lambung sebelah kiri. Kemudian Nabi itu kalau duduk sama orang tinggi, tetap pundaknya Nabi lebih tinggi. Kalau dia jalan sama orang tinggi, itu sama tinggi. Tapi kalau jalan sama orang pendek, itu sama tinggi. Dia tidak punya bayangan. Kemudian Nabi itu tidak pernah menguak. Dia kena mengaling-aling. Tidak pernah. Karena yang menguak itu rata-rata syaitan. Tapi aja mau aja, jangan kita tersinggung. Wah, setannya. Tidak. Sama dengan ketika mengatakan ketika ada anjing menggonggong, itu berarti dia melihat setan. Kalau ayam berkote, bunyi itu melihat malaikat. Jangan disalah tafsiri. Kalau lewat baru anjing menggonggong berarti di setan. Jangan. Makanya memahami agama juga tidak boleh langsung hitam putih. Nah, ini. Ibu-ibu saya kasih tahu. Kuncinya, kalau mau mengikuti Nabi, tidak usah ambil semua itu tadi, ayat-ayat, surah-surah. Kalau rumah tangganya tidak aman, baca Ar-Rahman. Kalau rezekinya tidak lancar, baca Waqiah. Kalau sudah umurnya sudah tua, tidak ada di pekerjaan, susah bilang, tinggal mengurus agama, baca suratul Mulk. Karena itu al-munji'ah, perisai dari asap kubur. Orang yang baca suratul Mulk setiap malam itu rutin, tidak akan hancur jasadnya di kubur. Itu berkahnya. Kan begitu juga. Kalau di dalam rumah itu tidak pernah kita tenang tinggal, kayak selalu kesusahan. Kalau di rumah tidak tenang, batin tidak tenang. Baca suratul Kahfi supaya tenang tinggal di rumahnya. Kan begitu. Yang tidak buat orang tenang di rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama, jendela dibiarkan terbuka sampai maghrib. Itu pasti jin masuk. Yang kedua, karena banyak cicak di dalam. Karena di situ ada jin namanya Ummi Sibyan. Yang ketiga, biasa potong kuku di dalam kamar. Karena jin kuku itu kan tinggal, itu miam panas. Coba. Banyak sekali tuh masuk ke rumah tidak ucapkan salam sehingga jin yang ikut ke dia langsung masuk. Makanya Nabi mengatakan ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah karena hanya salam itu yang bisa menutup pintu jin, dia tidak masuk ke rumah. Itu ada semua kaidahnya. Makanya pakaian jangan jemur di luar rumah sampai bermalam. Kalau sudah asar, ambil jemuran, kasih masuk ke rumah. Karena jin akan masuk ke dalam pakaian. Itu mina biasa ada orang, langsung sakit dadanya, kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Tuh, ilmunya itu ada, Pak. Cicak itu ada jinnya, namanya Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Itu yang bisa membuat badannya anak biru-biru, anak kecil. Makanya orang tua dulu kalau dia ayung, anaknya ambil cermin. Dia simpan di bawah ayunan. Karena cara mengeluarkan jin dari cicak, pantulan cermin. Coba. Tidak ada baca-bacanya. Tinggal letakkan saja atau pisau yang mengkilat. Tapi itu kan orang tidak paham, karena itu ilmunya lain.
Makanya Nabi katakan siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul itu 150 pahalanya. Kalau 2 kali dia pukul baru mati, turun pahalanya. Semakin sering dipukul semakin kurang. Saya pernah tanya, kenapa? Ulama kita mengatakan itu karena faktor kasih sayang. Nabi membolehkan dibunuh tapi dia tidak membolehkan disiksa. Di situ makanya kurang. Ini nih. Itu sebenarnya kaidah-kaidah agama begitu, Pak. Jadi begini, kita standar dulu. Akhlak Nabi kepada keluarga. Kita ambil keluarga dulu. Akhlak Nabi kepada istrinya, Khadijah. Itu Nabi pernah terlambat. Dia tidak marah-marah, justru dia minta maaf. 1, laki-laki itu harus pemaaf. Karena saya sering kaji begini, Pak. Perempuan begini, apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Kalau laki-laki salah, coba kalau ada orang pacaran, kalau pacarnya laki-laki yang salah, pasti perempuan jengkel, baru laki-laki minta maaf. Tapi kalau perempuan salah, dia diam, dia tidak minta maaf dulu, diam, baru ngambek. Kalau ngambek, marah-marah. Sudah marah-marah, laki-laki minta maaf. Padahal ini tadi perempuan yang salah. Makanya Nabi ajarkan, kau yang minta maaf ke dia, supaya hatinya senang. Kan begitu. Makanya pantang itu perempuan minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Selesai persoalan. Makanya wa'afina anin nas. Maafkan manusia, jangan suruh minta maaf. Coba kalau ada laki-laki pacarnya yang salah, pasti itu pacarnya bilang, ngomel-ngomel itu, sudah ngomel-ngomel diam, sudah diam ngambek, sudah ngambek, laki-lakinya minta maaf. Padahal tadi awalnya siapa yang salah, kan begitu. Makanya Nabi ajarkan ke kita, dahulukan minta maaf kepada istri. Kalau perempuan marah itu Pak bahaya, sampai kesalahan 5 tahun lalu muncul semua itu. Nih ya pokoknya ngomel itu. Karena dia ingat itu. Karena memang ada jin yang selalu ikuti. Istri, kalau suaminya datang dari kantor atau datang dari pasar, datang dari tempat kerja, kita datang jemput, duduk cepat, kemudian kasih baring di paha. Kasih baring di paha. Yang paling bagus, jangan pakai pelapis. Gua bilang, wah ini Pak Ustaz ini mengajar salah-salah. Tidak, itu hadis. Khadijah itu membaringkan Nabi di pahanya. Kenapa? Dalam ilmu neurosains, batang otak dari hipokampus ke hemigdala, pusat saraf itu ada di sini, batok kepala ini, leher, dan kulit yang paling lembut di wanita itu di pahanya. Makanya ketika pusat saraf ketemu dengan kulit paling lembut itu menjadi terapi seperti air es. Kemudian usap kepalanya karena itu ujung saraf, garu-garu sedikit pasti dia tidur. Dan tidurnya orang di paha istrinya 10 menit itu mengalahkan 3 jam di tempat tidur. Iya. Coba Facebook kalau tidak percaya. Makanya Nabi itu kalau dekat waktu sholat, dia tidak tidur di tempat tidur. Dia memanggil istrinya, kemudian baring di pahanya. 10 menit dia bangun, masuk waktu sholat, dia bangun. Itu kualitas tidurnya berapa banyak? Karena kualitas. Kalau di kasur tidak berkualitas. Nah, makanya Bu, letakkan. Jangan sampai perempuan lain yang mentidurkan suami kita. Yang bahaya. Iya. Sebab biasa tuh Bu, sandala ni ninaw tahu. Sepatu ni ninaw tahu, ulawan ni ninaw tahu. Ya makoko na mulak kay ninaw tahu ni tahu. Banyak pencuri suami sekarang, hati-hati. Ya? Banyak. Makanya baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Allah yang jamin. Tidak ada orang yang diganggu keluarganya, dirinya dan hartanya tidak akan diganggu. Membaca. Apa ini Bu? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali.
Kalau tidak hafal, sabar nih. Gampang pendek sekali. Bismillahi ala nafsi, diriku, wa mali, hartaku, wa ahli, keluargaku. Jadi serahkan semua ke Allah. Nanti dia yang jaga. Kan begitu juga. Kalau mau tinggalkan rumah, yang penting sudah dikunci, baca itu, serahkan. Nanti urusannya Allah di belakang. Itulah maknanya titip dirimu, harta dan keluargamu kepada Allah. Karena hanya Dia yang tidak pernah tidur. Tak hafal ibu toh? Belum hafal? Wah. Kalau tidak hafal mau jaga suami, nanti kalau mau tinggalkan rumah, salaman, cium tangannya, lihat mukanya. Apa yang dibaca? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Hafal. Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Maka dia tidak pernah terpisah lagi kemudian meninggal. Siapa yang membaca itu ketika suaminya mau berangkat, itu terjaga betul. Dijaga itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Tapi kalau mau merantau jangan coba-coba baca. Karena 1 minggu di sana kembali lagi. Tidak selesai persoalan. Nah ini makanya ibu-ibu, itu kuncinya bu. Antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, lihat mukanya, baca itu. Baru usap lengannya, baru kasih tahu, selamat kita, kutunggu kita pulang. Langsung datang, jangan banyak tanya. Oh boleh, mau apa? Oh jangan. Langsung tanya, Pak, apa aku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Kalau dia bilang teh, bikinkan teh, bawakan di depannya, baru cium keningnya. Kasih tahu, Pak, duduk maki dulu istirahat, saya mau bikinkan makanan. Pasti rindu kembali ke rumahnya. Kalau di rumah belum tidur, boleh. Mau apa? Dia buat telepon, masuk ke balas. Mau ya kan? Dia semua jatah. Pada jasa. Bagaimana? Makanya banyak laki-laki lebih senang nongkrong di warkop daripada di rumahnya. Karena kalau di warkop ditanya pesan apa Pak? Kalau di mana? Boleh Pak. Itu jadi masalah. Begitu kamu? Tidak gitu. Yang kedua, kepalanya suami dijaga. Itu kepalanya ada 2, kepala atas dan bawah. Jagai ulunnya ya aja nak kita, jagai ulunnya ya aja nak tama-tama. Iya. Laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya tidak normal, pasti error. Karena hanya stema yang berfungsi. Makanya kalau dia minta dan tidak dikasih, pasti marah-marah itu. Pergi ke kantor. Itu ada masalah itu. Meki lo saya, pasa. Ada masalah itu. Makanya puncak biasa masalah dalam rumah tangga ketika tidak sempurna pelayanan itu. Karena perempuan syahwatnya turun kalau sudah melahirkan tinggal 60 sampai 70. Kalau laki-laki tidak berubah tetap 20. Makanya jadi masalah. Siapa yang dijanji pahala? Bukan laki-laki. Nabi mengatakan ketika wanita ikhlas melayani suami dengan sempurna, suaminya merasa senang, maka pahala untuk istrinya seperti umrah 1 kali. Makanya kenapa bukan laki-laki? Karena yang berat melayani adalah istri. Makanya ciri sifat Nabi Ta'ala amat kampungnya. Sering kita mengatakan rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin bicara gina aja mususai pada berupa tahu. Dia biasa rahmatan lil alamin. Pahami? Iman aja tersusai makmungnya. Akalam ti bacaan lagu ceroko maka diudutin atau mau ditulitin dari makot li lagu mopi. Makmung aja tersusai imannya. Napi taluaya na baca 5 semen ni. Aham. Ketuangan na roko no. Itu. Terus. Ustaz aja mau susai jamaah. Macarama apa aja si selenutu na tamen rek di macarama mopi. Jamaah aja tersusai ustaz se. Napi 10 menit macarama tulis tingari ni jam. Nah begitu. Tetangga jangan kasih susah tetangga tak. Setel radio sampai besar bunyinya sampai tetangga dengar. Suami jangan kasih siksa suami tak, istri tak. Disuruh saja putar keliling belanja apa baru tidak dikasih uang. Nah begitu. Makanya itu sudah diatur. Kalau itu Pak, itulah rahmatan lil alamin. Orang tua aja kesusah anak aja susah sama bapak. Itu saja.
Sudah selamat nih itu. Polisi tinggal di kantornya, TNI tidak keluar, jaksa tidak ada lagi persoalan dia putuskan. Tinggal semua di kantor. Kalau beta susai pada belum tahu, itulah makna rahmatan lil alamin. Kemudian terakhir, kenapa ada kalimat Nurul Muhammad? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Orang Bugis selalu bilang, amulani rihakiki pacapurangi rilahirangi. Karena yang pertama kita akan tadi Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu namanya Ahmad. Itulah semua tadi. Ahmad ini sebenarnya Pak, itu Nabi Adam sujud kepadanya. Ketika bukan sujud menyembah, tapi sujud karena dia tidak mampu melihat. Dia tutup matanya, kemudian dia tenggelamkan di tanah. Sampai dia buta. Itulah dia disuruh bersalawat ketika menikah di surga. Bersama Hawa. Maharnya itu kan salawat. Ia naruh nasab, nikah batin, salawat nikah batin, tapi saya tidak ajarkan itu. Itu bahaya. Makanya Nabi itu kan punya salawat. Semua Nabi punya salawat. Tapi salawat kan ada dua. Allahumma sholli ala Muhammad dengan sallallahu ala Muhammad. Kalau orang barasanji baca barasanji, kalau disuruh berdiri mahalul qiyam, apa yang dia baca? Sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kenapa sallallahu? Kalau sallallahu itu fil madi, bentuk lampau. Kalau Allahumma sholli itu fil mudhari. Karena sallallahu ala Muhammad dibaca sebelum jasadnya Nabi lahir, masih nurnya. Makanya bentuknya bentuk lampau. Makanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau mau salami Nabi, pakai itu. Karena Nabi itu punya nama rahasia, Taha dengan Yasin. Maka salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu nama rahasianya Nabi dua, Taha dengan Yasin. Tapi nama nurnya adalah Ahmad. Makanya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bedanya. Makanya selawat Nurul Muhammad itu kisahnya di situ jadi. Kayak waktu dipakai untuk mempertajam mata batin. Mempertajam mata batin. Makanya kalau kita salawat kepada Nabi itu pakai Allahumma sholli. Saya selalu pakai Sayyidina Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ditegur sama guru pakai Sayyidina. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu Muhammad banyak, Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Arif, banyak semua Muhammad. Tapi kalau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti Nabi, tidak mungkin yang lain. Jadi saya pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena pasti Nabi. Nah, tapi ada suatu salawat yang paling bagus. Sambil mendapatkan syafaat, kita juga dapat rezeki. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib dengan subuh, itu akan dimudahkan rezekinya dan tidak dena turu pusat nana pule dale dena maregi na turu pusat. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ditambah karimil abai wal ummah. Salawat dale itu. Apa gitu? Ujungnya saja karimil abai wal ummah. Itu je. Apa? Oh, iya. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dibaca jangan baca saja. Ada namanya ruh salawat. Tegero. Allahu ingat Allah, masalli ingat Allah, ala ingat Allah. Nanti Muhammad baru pindah ke Rasulullah. Itu caranya, jangan baca saja. Itu namanya talaqi salawat. Jangan bilang Allahumma sholli ala Sayyidina. Tidak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya sehingga karena itu dipindahkan. Peringerangnya lokopong Allah Ta'ala, maka nanti Muhammad baru pindah. Jadi Allahu, Allah, masalli, masih Allah, ala, masih Allah, Muhammad baru pindah. Jangan baca saja, angkat itu baca bani, itu yang salawat tidak sampai, kata ulama kita di tarekat. Tapi kalau pahalanya insya Allah ada. Begitu. Nah ini dia itu nak ada salawat letu mau pakai. Itu yang dimaksud. Tak paham kira-kira kan kira. Rogi itu kau dia kata Allah. Karena salawat ini bu satu dari 3 ibadah yang tidak ditolak. Salawat. Yang kedua tidak ditolak istighfar. Yang kedua itu yang pasti didapat sedekah. Cuma ada di dunia tidak dapat di akhirat. Ada yang dapat dunia akhirat, ada juga yang langsung dibalas. Jadi itu sedekah karena pasti sampai. Makanya kalau ada orang nakal Pak di kampung ini,
jelek sekali jejak hidupnya, suruh dermawan, pasti hilang. Ya nang kata Pak Liwat jasi Pak nama basamo tadi mana jana. Maka dah kan jak payanu pada jasi Pak biasa. Makanya caleg Pak kalau mau jadi caleg pasti dia bagi-bagi. Karena semua kekurangannya hilang. Hilang. Padahal kita tahu 5 tahun itu baru muncul lagi. Iya, tapi kenapa? Karena memang begitu. Bagaimanapun anunya orang kalau dia bagi-bagi, pasti. Karena memang untuk menutupi keburukan cukup. Makanya dikatakan wa'atbi isyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Tutup. Kalau tutup lebih besar daripada yang ditutup. Kalau dosamu 1, tutup 2. Ember itu tidak pernah lebih besar ember daripada penutupnya. Pasti penutupnya lebih besar. Karena kalau kecil bukan penutup. Paham? Ini kuncinya kami ini. Ini saya kira ini yang penting saya sampaikan, Bu. Kalau tidak ada bisa kita ambil cermatu dari awal sampai akhir. Cukup ini kita ambil. Kalau sudah sholat fardu, baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah sampai 100, minta berkahnya, usap ke badan, ambil air minum, kemudian minum. Itu obat. Kalau sudah zikir, la ilaha illallah, istighfar, la haula, jangan coba-coba minum. Biarkan tenggorokan kering, biarkan panas tubuh sampai panas ke telinga. Biarkan, jangan minum. Nanti dingin baru minum. Kenapa? Itu karena membakar jin dalam tubuh. Salawat itu sudah salawat kita minum supaya berkahnya didapat. Kalau sudah zikir, mengaji, jangan minum. Biarkan dia panas. Cuma ada orang biasa sudah zikir minum, sedikit-sedikit minum, sudah sholat 2 rakaat kalau tarawih minum, pasti tak kencing nanti. Tidak bisa dia tahan kencingnya, karena memang begitu. Makanya caranya kalau sudah zikir, sudah sholat jangan minum, biarkan dulu dia berhenti panas, baru minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Kalau sholawat simpang air, sama dengan ini. Kalau sholawat simpang makanan. Sudah makan, sudah sholawat, makan dan minum itu. Karena itu ada berkah di dalamnya. Karena sudah didoakan para malaikat. Saya kira yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.